Hadratus Syekh tidak memarahinya secara frontal, tetapi menasehatinya menggunakan bahasa ironi atau sindiran dalam bahasa Jawa yang disebut ngelulu. Kiai Hasim berkata kepada ulama ini, "Ya, silahkan kamu di rumah saja terus, biar orang-orang semakin yakin kalau kamu adalah waliullah, sehingga mereka punya keinginan datang mengunjungimu, meminta barokah dan meminta petunjukmu. Renungilah saudaraku dengan insaf." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya, uzlah adalah menghindari diri dari praktik tercela dan mengisinya dengan praktik yang terpuji, dan karenanya bukan untuk meninggalkan tanah air atau masyarakat. Orang yang mampu seperti ini akan menjadikan uzlah dan kemudian kholwat secara berimbang antara hubungan masyarakat dan pendalaman spiritual internal untuk bersambung dengan Allah. Oleh karena itu, seorang guru besar sufi, Al-Imamul Ghazali, dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan bahwa orang yang memiliki pengikut dan ilmunya dibutuhkan oleh masyarakat dalam urusan agama, maka orang seperti ini tidak dibenarkan mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat. Maksudnya adalah mengasingkan secara permanen dan konstan secara fisik dengan meninggalkan mereka secara terus-menerus. Sedangkan uzlah yang dianjurkan adalah dalam 1 bulan selalu ada waktu yang dibatasi, hanya 3 hari saja, 7 hari saja, 10 hari saja untuk beruzlah jika kondisi orang tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Orang yang seperti ini harus kukuh dan berdiri di barisan masyarakat untuk mencerahkan dan membimbing mereka, tetapi hatinya harus tetap bersama Allah. Inilah yang disebut sebagai kemampuan untuk kholwat atau tajrid atau menyepi yang sukar dilakukan oleh orang, yaitu menyepi dan uzlah di tengah keramaian. Wali Paidi juga pernah mengalami kejadian uzlah atau menyendiri yang tidak dibenarkan. Untungnya beliau segera diingatkan. Kala itu Wali Paidi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi ingin menghindari orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak yang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali. Ada yang minta kaya mendadak, minta sakti, minta jadi pejabat, dan lain sebagainya. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai. Ada saja orang yang memerlukan bantuannya, soal jodoh, soal penglaris, dan ada juga yang hanya minta barokah doa, dan paling berat ada yang meminta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupan yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi ataupun hanya sekedar pelayan. Dengan mengajar alif-alifan di musola kecilnya, dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba ingin membangun musolahnya. Wali Paidi ingin menghindari itu semua. Dia jenuh dengan semua pujian yang dialamatkan kepada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru itu. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai. Dilihatnya airnya begitu jernih. Dia duduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paidi memperbarui wudunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan Allah untuk selalu dalam keadaan suci atau memiliki wudu, atau dalam bahasa ngaji, sakparan-paraning dangimul wudu. Setelah wudu, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh dari sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan. Melihat wajah dan tiba-tiba saja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paidi mau mengucapkan salam, tapi kedahuluan orang tersebut. "Assalamualaikum Kang Paidi," ucap orang itu. "Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapakah panjenengan?" tanya Wali Paidi keheranan.
Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi, jawab orang itu. Wali Paidi terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. Kang Paidi, sampeyan tidak seharusnya menghindari semua ini. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu, Kang. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampeyan, ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu, sama saja sampeyan menaifkan kekuatan Allah. Karena sampeyan merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan. Bukankah wayang terserah pada sang dalang? Kata orang itu. Wali Paidi hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat Kang Paidi, la haula wala quwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khofi bagi orang setingkat sampean. Karena Allah yang memberi kekuatan, Allah meliputi segalanya. Wali Paidi semakin menangis kesenggukan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu seterusnya sampai malam kira-kira jam 9 malam, Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir. Dan entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa, tidak ada suara. Semua yang berada di sekitarnya jadi hitam, gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat dan berdiri di samping kedua sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Al-Ghazali, mujtahid Islam. Batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh orang awam. Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu, lalu ada suara yang mengatakan, Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati. Banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketika sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi, lalu lamat-lamat terdengarlah adzan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Pada umumnya, uzlah dan kholwat dalam pengertian demikian sukar untuk dilakukan, karena seorang pesuluk yang menjalaninya, fisiknya bersama masyarakat dan orang ramai, tetapi hatinya bersama Allah terus-menerus. Tidak semua orang bisa menjalaninya, dan karenanya orang yang seperti ini tidak bisa melakukan seperti ini. Di kalangan masyarakat NU, ada yang melakukan uzlah dan kholwat sebagaimana saran Imam Al-Ghazali. Menurut sang imam, bagi mereka yang posisinya tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam soal ilmu atau keterangan-keterangannya yang bermanfaat, perlu tetap menyambung hubungan dalam hal sholat Jumat, sholat Id, sholat berjamaah, ibadah haji, dalam majelis ilmu, dan dalam tijarah atau bisnis. Ada sebuah contoh kisah.
seorang mursyid yang tidak dianjurkan untuk berkholwat karena keadaannya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan jamaahnya. Kisah ini dikisahkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau dikenal sebagai kiai yang supel, mudah bersosialisasi dan bermuamalah dengan masyarakat, sehingga tak hanya disegani tetapi juga dihormati dan menjadi panutan. Selain memberikan pengajian dan pengajaran, Hadratus Syekh juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan masyarakat, seperti bercocok tanam, berdagang di pasar, lokal maupun luar kota, dan juga bernegosiasi. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri dalam kitabnya yang membahas tentang larangan memutus silaturahmi dan persaudaraan. Kitab ini sangat menarik, di mana Hadratus Syekh menegur seorang ulama yang ahli ibadah yang biasa memberikan pengajaran dan pengajian kepada masyarakat, tetapi kaku, suka marah, dan tidak pandai bersosialisasi alias suka beruzlah atau menyendiri dalam waktu yang lama. Kisah ini berawal dari kesaksian Hadratus Syekh sendiri menghadapi ulama seperti itu. Dalam kitab itu, Kiai Hasyim Asy'ari menggambarkan sebagai seorang ahli ilmu, rajin ibadah, sholat malam, puasa, dan tidak bicara kecuali dalam keadaan yang butuh, haji berkali-kali, sampai ulama ini mendapatkan predikat masyikan atau guru atau syekh atau mursyid thariqat an-Naqsabandiyah. Pada suatu hari, sang ulama ini menyingkir dan tidak bergaul dengan masyarakat. Dia menyendiri di rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat jamaah dan mengajarkan zikir kepada pengikut-pengikutnya. Tapi suatu ketika dia keluar untuk sholat Jumat. Manakala sampai di masjid, dia malah marah-marah kepada jamaah yang di dalamnya dengan kata-kata yang kasar dan jelek. Padahal dia adalah seorang ulama panutan, apalagi pemangku thariqat atau sufi dan ahli ibadah. Setelah marah-marah, si mursyid thariqat ini pulang dengan segera ke rumahnya dan menyendiri kembali. Tapi suatu hari ada pejabat pemerintah, atau dalam bahasa Kiai Hasyim menggunakan kalimat wazirul balad atau menteri agama atau menteri negara. Bisa jadi memang adalah menteri, wallahu a'lam, yang datang menemui ulama tersebut untuk memintanya membacakan doa agar si pejabat ini diberikan ketenangan, menjadi rileks dan lunak hatinya dengan imbalan beberapa uang. Lah, dialah sang ulama ini bersedia dan mendoakan pejabat tersebut. Dia juga menerima uang pemberian itu dengan enteng dan bahagia. Kiai Hasyim mungkin karena sudah merasa perlu untuk menegur, datang ke rumah ulama tersebut. Namun, sekaliber Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri NU dan pesantren Tebu Ireng, panutan masyarakat, tidak diindahkan oleh Kiai Mursyid itu. Mungkin karena dia tidak tahu kalau yang datang adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim menunggu lama sampai memanggil berkali-kali, tidak juga mendapatkan respon. Sampai akhirnya istri ulama tersebut yang berada di belakang pintu berkata bahwa suaminya tidak berkenan untuk keluar bertemu siapapun. Mengetahui ada istri ulama itu, Kiai Hasyim berkata, "Sampaikan kepada suamimu bahwa saudaranya Muhammad Hasyim Asy'ari ingin bertemu. Maka keluarlah, kalau tidak, aku yang masuk dan mengeluarkannya secara paksa." Beberapa waktu kemudian ulama ini keluar juga dan menemui Hadratus Syekh yang sejatinya sudah menunggu lama. Dalam pertemuan itu Kiai Hasyim menyatakan alasan atau penyebab ulama itu marah-marah dan mengurung diri di rumahnya. Ia menjawab bahwa alasannya karena ia melihat orang-orang di sekitarnya itu tidak berlaku sebagaimana mestinya menurut pandangannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ia menyebut masyarakat itu berperilaku seperti kera atau monyet. Yang menarik di sini, Hadratus Syekh tidak memarahinya secara frontal, tetapi menasehatinya menggunakan bahasa ironi atau sindiran dalam bahasa Jawa yang disebut ngelulu. Kiai Hasyim berkata kepada ulama ini, "Ya, silahkan kamu di rumah saja terus, jangan keluar rumah, biar orang-orang semakin yakin kalau kamu adalah waliullah, sehingga mereka punya keinginan datang mengunjungimu, meminta barokah dan meminta petunjukmu. Renungilah saudaraku dengan insaf."
Kemudian setelah memberi nasihat dan meminta ulama ini untuk merenung, Kiai Hasyim mengutipkan potongan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan sesungguhnya tamumu punya hak. Kemudian beliau mengutip lagi potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Beberapa hari kemudian, ulama itu datang lagi kepada Hadratus Syekh dan menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari benar. Ia mengaku sudah tidak uzlah lagi, tidak mengurung diri lagi di rumahnya, dan mulai bersosialisasi dengan masyarakat. Ia melakukan itu atau berperilaku seperti itu sampai beliau wafat. Indah bukan kepedulian Kiai Hasyim Asy'ari dalam menasehati seseorang? Kiai Hasyim menggunakan pendekatan persuasif, bukan represif, apalagi di depan umum. Seseorang yang diberikan keadaan seperti itu, yang dimaksud Al-Imamul Ghazali, tidak dibenarkan untuk melakukan uzlah secara permanen. Orang yang seperti ini harus kukuh dan berdiri di barisan masyarakat untuk mencerahkan dan membimbing mereka. Tetapi hatinya harus tetap bersama Allah. Inilah yang disebut sebagai kemampuan untuk kholwat atau tajrid atau menyepi yang sukar dilakukan oleh orang, yaitu menyepi dan uzlah di tengah keramaian. Pada umumnya, uzlah dan kholwat dalam pengertian demikian sukar dilakukan, karena seorang pesuluk yang menjalaninya, fisiknya bersama masyarakat dan orang-orang ramai, tetapi hatinya bersama Allah terus-menerus. Tidak semua orang bisa menjalaninya, dan karenanya orang yang tidak bisa melakukan seperti ini, di kalangan masyarakat NU ada yang melakukan uzlah dan kholwat sebagaimana saran Imam Al-Ghazali. Menurut sang imam, bagi mereka yang posisinya tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam soal ilmu atau keterangan-keterangannya yang bermanfaat, perlu tetap menyambung hubungan dalam hal sholat Jumat, sholat Id, sholat berjamaah, ibadah haji, dalam majelis ilmu, dan dalam tijarah atau bisnis. Jalan yang paling baik bagi mereka ini adalah uzlah dan kholwat, selain dari keperluan demikian. Praktik yang demikian kadang-kadang juga masih sulit untuk memperoleh buah dari uzlah dan kholwat, karena masih berhubungan dengan orang lain, seperti tijarah, majelis ilmu, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagian masyarakat NU dan para pesuluk thariqat ada yang benar-benar mengasingkan diri secara fisik dan hati sampai beberapa hari ke tempat yang sepi. Pengasingan diri yang kemudian menyepi untuk hening diperlukan, karena pergaulan dengan makhluk tidak sedikit yang memalingkan pesuluk dan menimbulkan kebingungan-kebingungan dalam hati. Dan karena kebanyakan manusia juga mengajak kepada bermalas-malasan untuk beribadah, menempuh jalan bening, dan malah mengajak pada riya. Pengasingan diri dan menyepi secara fisik kemudian diikuti laku esensi uzlah dan kholwatnya, sangat dibutuhkan oleh orang-orang seperti ini. Praktik kholwat dalam bentuk pengasingan diri dan menyepi secara fisik ini dalam tradisi pesuluk di kalangan masyarakat NU biasanya dilakukan beberapa hari, minimal ada yang 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, dan lain-lain. Karenanya tetap saja praktik pengasingan diri secara fisik bukan praktik permanen, karena dilakukan beberapa hari seperti yang disebutkan. Yang permanen adalah menjalani esensi uzlah dan kholwat, yaitu memperoleh hakikat hening dan bersambungan kepada Allah, menyepi dari perilaku tercela dan mengisinya dengan perilaku yang baik. Dengan keheningan dalam kholwat dan uzlah, tidak jarang muncul musyahadah dan pengalaman-pengalaman spiritual yang menambah kukuhnya pesuluk untuk terus menapaki jenjang berikutnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamanya. Di dalam berbagai thariqat yang ada di NU, laku kholwat jenis ini ada dalam bimbingan para mursyid. Ya, harus ada mursyid, sehingga para murid atau pesuluk menjalaninya atas arahan dan bimbingan dari para guru. Orang yang sudah menjalani kholwat dan uzlah secara batin dan lahir harus menjadi lebih baik dalam lakunya. Kebalikan dari ini dianggap sebagai kegagalan dalam laku kholwat dan uzlah, dan seorang pesuluk harus mengulanginya lagi bila terjadi kegagalan. Salah seorang Rois Suriah PBNU, beliau menerangkan, dalam hasanah kehidupan kaum sufi dikenal ada istilah uzlah,
yang artinya memisahkan diri dari keramaian masyarakat. Uzlah yang dimaksud dalam kehidupan kaum sufi adalah meninggalkan kehidupan masyarakat, mencari tempat yang terpisah jauh dan terpencil dari kehidupan manusia secara umum. Tujuan dari pemisahan diri tersebut tidak lain untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan serta menyelamatkan kegiatan ibadah dan muamalah yang terpuji. Dilakukannya uzlah disebabkan seorang sufi tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan agama di tengah-tengah masyarakat. Manusia secara umum telah terjerembab dalam pola kehidupan jahiliyah, kezaliman, dan kekacauan merajalela. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan tidak mungkin lagi dapat ditegakkan. Daripada ikut terjerumus dalam pola kehidupan seperti itu, seorang sufi melakukan uzlah dalam rangka menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Dengan memisahkan diri dari masyarakat yang telah rusak dan dipenuhi penganiayaan, ia dapat melaksanakan ibadah, bertakarrub kepada Allah, dengan tenang dan terhindar dari berbagai gangguan yang mengusiknya. Kajian ilmu-ilmu Islam secara umum sering membahas kegiatan uzlah seperti yang disebutkan. Dan pada dasarnya, terdapat dua pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menyetujui cara itu, karena dapat menyelamatkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Pendapat kedua menyatakan tidak bisa diterima, karena terkesan bahwa pelaku uzlah enggan berjuang. Ia digambarkan bagaikan seorang pengecut yang lari dari tantangan-tantangan yang dijumpai di tengah masyarakat. Padahal setiap muslim harus terus berjuang sampai dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap orang muslim tidak boleh lari dari kenyataan yang dijumpai di tengah-tengah lingkungannya. Bila situasi membahayakan dirinya, ia boleh bersikap taqiyah agar bisa selamat dari kejahatan lingkungannya. Taqiyah adalah sikap menyetujui sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran dan bertentangan dengan hati sanubarinya. Sikap itu dilakukan bersifat sementara, sebelum ada kesempatan untuk memperbaiki masyarakat. Bila situasi memungkinkan dan tidak membahayakan dirinya, ia segera menolak keburukan itu dan kembali menegakkan kebenaran. Dua pandangan di atas masing-masing memiliki argumen yang dianggap kuat. Keduanya terdapat kebaikan yang tidak bisa ditutup-tutupi dan kelemahan yang tidak bisa dihindari. Kebaikan kelompok pertama, bahwa pada saat itu juga ia bisa menyelamatkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kebaikan pendapat yang kedua, memberikan kesempatan pada orang tersebut untuk terus berjuang di tengah-tengah masyarakat. Ia berusaha keras untuk menyelamatkan sesama umat manusia. Kelemahan dari kelompok pertama terkesan tidak memiliki keuletan dan kesungguhan dalam berjuang menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Ia juga menyelamatkan diri sendiri saja, sedang masyarakatnya dibiarkan terjerembab dalam kehinaan dan kenistaan. Kelemahan dari pendapat yang kedua, ia menanggung risiko yang berat dalam hidup taqiyahnya. Mendingan jika ia bisa berhasil berjuang di kalangan masyarakat. Bila tidak, maka selamanya orang tersebut akan menyembunyikan kebenaran. Hal ini sangat berbahaya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebenarnya setiap insan muslim harus melakukan perjuangan yang maksimal dengan tidak mengenal putus asa untuk membimbing masyarakat pada kebenaran dan kebaikan. Namun, bila tidak mampu sehingga akan menenggelamkan dirinya dalam dosa dan kesalahan, maka lebih baik meninggalkan masyarakat itu. Pada dasarnya, bila tidak mampu lagi melaksanakan ajaran agama secara baik dan benar, sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, lebih baik menghindari lingkungan seperti itu. Bukankah bumi Allah amat luas dan lapang? Di tempat yang baru masih menyimpan harapan yang menyenangkan bagi perkembangan dakwah Islamiyah. Pada masyarakat modern, uzlah lebih memiliki relevansi yang kuat, mengingat pengaruh globalisasi yang sangat keras, baik pengaruhnya dan konstruk maupun yang destruktif. Uzlah pada abad modern tidak meninggalkan kehidupan masyarakat, kemudian memisahkan diri ke gunung atau ke hutan, tetapi dengan menghindari budaya dan pengaruh yang merusak, baik yang datangnya dari lingkungan kita sendiri maupun budaya yang datangnya dari luar. Sebagai manusia yang memiliki kepribadian dan jati diri yang kuat, manusia muslim harus mampu memilah dan memilih mana yang baik atau buruk,
dan mana yang terpuji atau tercela. Lindungi diri kita agar kita tidak menjadi budak dari kehidupan dunia modern yang mengarah pada perbuatan dosa dan maksiat. Arahkan kehidupan modern yang kita miliki menuju peradaban yang tinggi dan kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tuntunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.